Pernah dengar kalau rata-rata IQ orang Indonesia cuma 78? Serius nih, 78. Padahal kita bisa bikin jembatan dari bambu, bisa ngoding, bisa bikin startup, bahkan bisa hafal lagu TikTok yang liriknya nggak jelas. Kok bisa IQ-nya segitu rendah? Sebelum buru-buru marah, kita harus tahu dulu. IQ itu apa sih? IQ atau Intelligence Quotient adalah angka yang nunjukin kemampuan seseorang dalam berpikir logis, menganalisis, dan memecahkan masalah. Tapi penting diingat, IQ bukan ukuran dari semua jenis kecerdasan. Otak manusia punya banyak sisi. Ada kecerdasan logis, sosial, emosional, dan kreatif. Jadi kalau seseorang jago gambar atau gampang bikin orang lain nyaman, itu juga bentuk kecerdasan. Cuma nggak diukur pakai tes IQ. Ngomong-ngomong soal tes IQ pertama kali dibuat di Perancis tahun 1905. Awalnya cuma buat nyari anak-anak yang butuh bantuan belajar tambahan. Tapi lama-lama tes ini malah dipakai buat ngukur kepinteran seluruh manusia di dunia. Masalahnya, tiap negara punya gaya berpikir yang beda. Tesnya dibuat oleh orang barat dengan bahasa dan logika mereka sendiri. Artinya kalau orang Indonesia ngerjain tes itu, bisa aja nilainya rendah bukan karena nggak pintar, tapi karena tesnya nggak cocok. Ibarat kamu disuruh ngerjain soal matematika, tapi pakai bahasa alien. Ya bingung juga kan? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Kenapa Indonesia bisa dapat angka 78? Angka itu sering muncul dari penelitian seperti World Population Review. Tapi datanya diambil dari berbagai sumber lama, dan cara tesnya juga beda-beda antar negara. Jadi hasilnya nggak bisa dibandingin langsung. Ibarat lomba lari, tapi lintasannya nggak sama panjang. Oke, sekarang kita bahas hal-hal yang beneran ngaruh ke IQ. Pertama, gizi. Otak manusia itu ibarat mesin superkomputer. Kalau bahan bakarnya kurang, performanya juga turun. Kekurangan zat besi, protein atau yodium bisa bikin fungsi otak anak melambat. Makanya gizi anak di masa awal kehidupan itu penting banget. Kedua, lingkungan dan stimulasi. Anak yang sering diajak ngobrol, baca buku, atau main puzzle, otaknya terus dilatih dan berkembang. Tapi kalau dari kecil kurang stimulasi, ya otaknya nggak punya latihan cukup buat berkembang optimal. Bukan bodoh, cuma belum dikasih kesempatan. Ketiga, pendidikan. Masih banyak sekolah di Indonesia yang fasilitasnya terbatas. Buku kurang, guru kewalahan, internet susah. Padahal pendidikan itu kunci utama buat ngembangin potensi otak. Kalau kesempatan belajarnya nggak sama, hasilnya juga beda. Keempat, ekonomi. Negara yang ekonominya kuat bisa kasih nutrisi bagus, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan prima. Negara miskin, fokusnya masih bertahan hidup dulu. Jadi bukan orangnya yang salah, tapi sistem dan peluangnya yang belum merata. Tapi kabar baiknya, IQ itu nggak permanen. Penelitian terbaru nunjukin skor IQ bisa naik kalau lingkungan dan gaya hidup kita berubah. Rajin baca, tidur cukup, olahraga, bahkan main game strategi. Semua bisa melatih otak biar makin tajam. Dan buktinya, orang Indonesia banyak banget yang sukses di luar negeri. Ada ilmuwan NASA, profesor di Oxford, bahkan animator di Pixar. Jadi jelas, angka 78 bukan takdir. Kesimpulannya kawan-kawan, angka IQ Indonesia yang jongkok itu bukan tanda kalau kita bodoh. Itu cuma cerminan dari kondisi lingkungan, ekonomi, dan pendidikan yang belum merata. Otak manusia itu fleksibel. Selama dikasih kesempatan, dia bisa tumbuh melampaui angka berapapun. Jadi kalau mau IQ bangsa ini naik, mulailah dari hal-hal kecil. Belajar lebih rajin, baca lebih banyak, dan bantu sebar ilmu ke orang lain. Salah satunya dengan subscribe channel ini, biar makin banyak orang yang ngerti hal-hal keren kayak gini. Karena pinter itu bukan soal angka, tapi soal seberapa besar kita mau belajar.